Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di dalam sarapan rohani hari ini, hari Rabu tanggal 13 September 2023. Sebelum kita akan memulai segala tugas dan aktivitas kita pada sepanjang hari ini, mari kita mendasarinya dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, yang senantiasa melindungi dan memelihara kehidupan kami. Terbukti pada pagi hari ini ya Tuhan, hari indah yang Engkau berikan kepada kami semua untuk memulai hari Tuhan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk peristirahatan pada malam hari, sehingga pada pagi hari ini Tuhan Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat dan selamat. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebelum kami akan memulai lagi Tuhan segala tugas tanggung jawab kami untuk sepanjang hari ini, kami rindu mendasarinya dengan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk memahami segala apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami untuk kami lakukan. Di atas segalanya Tuhan, kami memohon ampun atas genap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya yang menguduskan dan menyucikan, sehingga benar-benar Tuhan firman-Mu ini mendapatkan tempat di hati kami. Dan terlebih dari itu Tuhan, kami bisa mewartakannya bagi sesama kami yang belum mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tersedia bagi kita pada hari ini terdiri dari 2 ayat, yaitu yang pertama dari Mazmur 22 ayat yang ke-23 dan Yohanes 17 ayat yang ke-22. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Mazmur 22 ayat yang ke-23. Aku akan memasyurkan namamu dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Kemudian Yohanes 17 ayat yang ke-22. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Tema perenungan kita adalah selalu ada pengharapan bersama dengan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tokoh Alkitab pada saat ini kita membahas tentang Daud. Daud adalah seorang yang kudus dan saleh, namun banyak mengalami penderitaan yang sangat berat dan sungguh luar biasa yang datang dari sesamanya, terlebih lagi dari mereka yang memusuhinya. Kita bisa baca di dalam ayat yang kedua sampai dengan 22. Daud banyak mengalami penyiksaan fisik yang sangat luar biasa, bukan oleh karena kesalahannya, dan bukan pula hanya dari 1 atau 2 orang saja. Penderitaannya yang sangat berat dan besar digambarkannya bagaikan tulang yang terlepas dari sendinya. Bahkan ia dapat menghitung tulang-tulangnya sendiri. Penderitaannya ini sangat menyiksa sehingga sampai dengan psikisnya. Bisa juga kita baca di dalam ayat yang ke-15b. Penderitaan yang dialami Daud ini membuat ia menjadi lemah, stres, dan tidak berdaya. Bahkan tidak sanggup berkata-kata untuk membela dirinya sendiri. Penderitaan fisik menjadi penderitaan batin, dan penderitaan batin mempengaruhi seluruh kehidupannya, sehingga lemah dan patah semangat. Keberadaan Daud yang sungguh memprihatinkan ini membuat ia tidak mempunyai harapan apa-apa. Tidak ada sesuatu pun yang dapat dijadikannya menjadi modal dalam rangka menyelamatkan dirinya. Bahkan Tuhan seolah-olah juga
telah melupakannya. Walaupun Daud banyak mengalami penderitaan itu, tidak membuatnya menjauh dari hadirat Tuhan. Daud tetap teguh dan setia hanya kepada Tuhan Allah yang dipercayainya sebagai juru selamatnya. Pada saat Daud menyampaikan keluh kesahnya ke hadirat Tuhan, pada saat itu Daud memuji dan memuliakan nama Tuhan. Daud juga sanggup bersaksi tentang siapakah Tuhan Allah. Tuhan Allah itu kepada banyak orang di lingkungannya. Dengan maksud agar orang banyak itu juga percaya dan mengharapkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya itu saja, Daud juga rindu untuk berkarya atau berbuat agar semua orang dari segala bangsa, suku, ras, orang kaya, orang miskin, atau orang yang berdosa yang ada di atas bumi ini diarahkan untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Daud sanggup dan dengan penuh semangat menjalankan misinya ini. Oleh karena ia telah mengalami besarnya tekanan penderitaan yang dialaminya, dan seiring dengan itu ia telah lebih dahulu menerima anugerah Tuhan. Daud memberi kesaksian akan kebaikan Tuhan kepada anak cucunya agar mereka mengingat dan memuji kebesaran Tuhan. Daud memberi kesaksian akan pertolongan Tuhan yang nyata kepada saudara-saudaranya di tengah-tengah orang percaya. Dalam kekaguman yang besar kepada Tuhan, Daud berkata bahwa segala ujung bumi akan mengingat dan berbalik kepada Tuhan. Segala bangsa akan sujud menyembahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita ada kalanya Tuhan seperti hilang sirna di dalam kehidupan kita. Kita mencari, memohon, menangis dan berseru kepada Tuhan, namun Tuhan sepertinya tidak ada. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Kita harus bertekun di dalam iman kepada Tuhan serta tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Kita harus memandang kesetiaan dan kebaikan Tuhan pada masa lalu sebagai dasar pengharapan kita saat ini dan masa depan kita. Dan kita harus menatap masa depan kini dan masa depan dengan keyakinan iman di dalam Tuhan yang baik dan maha kuasa, serta keyakinan bahwa Tuhan sudah bekerja membawa kebaikan bagi kita dan bagi kemuliaan namanya. Firman Tuhan saat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa pencobaan, penderitaan di dalam hidup kita tidak akan menghalangi kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Tidak ada hal apapun yang menghalangi kita untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam doa dan puji-pujian kita. Pengharapan Daud sangat besar kepada Tuhan walaupun saat itu ada banyak sekali pencobaan yang datang. Daud percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai di dalam hidupnya. Sehingga di dalam kesesakan dan penderitaan Daud masih mampu memuji Tuhan, bahkan bersaksi dan berdoa karena kebenaran Tuhan. Perikop yang kita bahas ini dengan jelas mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan, kasih, dan berkat yang Tuhan berikan. Dialah yang telah memimpin, menuntun, dan memelihara hidup kita. Sebagai tanggapan atas kebaikan, kemurahan, dan pertolongan Tuhan, kita diminta untuk takut akan Tuhan, serta sujud menyembah dan beribadah kepada Tuhan yang berkuasa atas kita di dunia dan alam semesta ini. Rasa syukur atas karya kasih dan keadilan Tuhan ini tentu saja kita akan beritakan kepada siapa saja yang belum merasakan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tetaplah memasyurkan dan memuji-muji namanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini, untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan kami, serta memuji dan memasyurkan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah kepada kami sekalian, untuk menjadi dasar kehidupan kami sepanjang hari ini dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan, apapun yang kami lakukan hari ini, sungguh kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga dari sana Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Allah Bapa kami di surga, pada saat ini kami teringat bagi saudara-saudara kami yang sakit Tuhan dimanapun mereka berada, terbaring di rumah sakit, walaupun mereka di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan yang sempurna melalui obat dan tenaga medis yang merawatnya. Dan mereka akan sembuh dan memuji, memuliakan nama Tuhan kembali. Terima kasih ya Bapa, kehidupan kami selanjutnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memimpin, menyertai, dan kami yakin dan percaya Tuhan, tidak sesuatu pun yang Engkau izinkan akan terjadi tanpa seizin-Mu Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, Engkau akan melindungi kami semua, suami istri dan anak-anak kami di dalam kegiatannya pun Tuhan, Engkau memberkatinya, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang menjadi sumber kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tetap memasyurkan keagungan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.